A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia kembali berduka. Musibah serta bencana alam kembali melanda Ibu Pertiwi. Kami segenap tim Islam Itu Indah turut berduka cita sedalam-dalamnya atas korban bencana alam baik banjir, gempa, gunung meletus dan tanah longsor. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk segera melewati musibah dan bencana alam ini. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan hari ini Islam Itu Indah akan membahas tentang tema musibahmu, musibahku juga. Ini ya Allah ya Rabbi ya. Memang ini kita bicara masalah tentang musibah ini, menghadapinya ini dilematis. Kok disuruh sabar itu memang nggak segampang seperti apa yang harus direalisasikan. Nah namun sebelumnya sama-sama kita buat jamaah yang ada di rumah, kita akan melihat sebuah tayangan tentang bencana gempa bumi yang terjadi di Majene. Ini dia. Gempa susulan di Majene terjadi pada Jumat dini hari. Gempa susulan yang bermagnitudo 6,2 atau lebih besar dari sebelumnya tersebut merusak sejumlah bangunan publik. Di antaranya ambruknya bagian depan kantor Gubernur Sulawesi Barat dan juga salah satu hotel di sekitar anjungan pantai Manakara dan juga ada rumah sakit Mitra Manakara dan di Mamuju. Sebelumnya gempa bermagnitudo 5,9 dan juga 4,9 terjadi pada Kamis siang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kita di Majene, semoga Allah berikan kesabaran buat semuanya. Masya Allah, ya Allah. Ini kita nggak pernah berharap segala sesuatunya ini sepertinya terjadi ya Bib ya. Ya Ustadz ya, tapi ini memang udah kehendaknya Allah, takdirnya Allah. Betul. Ya, qadarnya Allah nih. Nah buat Habib nih, Habib mohon izin nih Habib nih, apakah benar nih umat Nabi Muhammad ini yang pernah saya dengar ini tidak akan disiksa di akhirat nantinya gitu ya. Tapi di dunia ini kita akan mendapatkan berbagai ujian, baik itu fitnah ya, atau mungkin berbagai musibah, termasuk salah satunya adalah yang barusan kita saksikan ini adalah gempa bumi. Mohon izin penjelasannya Habib, tafadhol Habib. Baik, terima kasih Ustaz Wadli. Guru-guru saya, Kiai Abi dan juga Ustaz Maulana, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya saya dan kami semua, kita semua mendoakan ya kepada saudara-saudaraku baik di Majene yang kena gempa, kemudian di Kalimantan Selatan kena banjir, Sumedang kena longsor, kemudian Semeru yang juga gunungnya sedang aktif dan juga di berbagai daerah kita doakan mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah dan keringanan. Tadi di dalam hadis memang disebutkan ada satu hadis yang sahih ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Al-Hakim yang menyebutkan ummati ummatun marhumah, kata baginda Rasul SAW, umatku ini adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, ya tidak diberikan azab di akhirat. Adzabuha fid dunya. Jadi azabnya adalah di dunia, al-fitan waz-zalazil, kemudian wal qatl. Jadi banyaknya cobaan. Zalazil ini sebagian mungkin Mas Fadli menyebutnya gempa bumi ya, tapi sebagian besar ulama menyebutkan goncangan yang dahsyat. Artinya itu cobaan yang berat, seperti kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi datangnya goncangan, cobaan yang berat, musibah yang bertubi-tubi sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah jadi di dalam hadis ini para ulama menyatakan bukan berarti seluruh umat Muhammad itu nanti di akhirat enggak disiksa.
tapi ini namanya amun maksus ya di dalam ilmu tafsir. Amun maksus itu secara umum hadisnya tapi maknanya khusus. Ya artinya adalah nanti di sana itu dikurangi, sudah tinggal sedikit cobaan ujiannya. Ada yang dikatakan masuk neraka tapi umat Nabi Muhammad, tapi karena dia menjaga wudhu dengan baik, anggota wudhunya tidak terbakar di neraka. Ya udah macam-macam. Jadi sebagian besar cobaan dari umat Nabi Muhammad SAW itu di dunia, ya. Nah kemudian kalau ditanyakan lalu bagaimana musibah itu apa menghapus dosa? Sangat, ya bahkan kata baginda Rasul SAW, duri yang menusuk kita itu menghapus kafaratud dzunub, tarfa' darajat, yang menghapus dosa, mengangkat derajat. Jadi saya ingin berpesan kepada yang kena musibah, jangan lupa kita tawakal kepada Allah, bersabar ya sambil kita berusaha. Kenapa? Allah itu tidak akan menyia-nyiakan apapun yang terjadi. Semuanya dihapuskan. Ya, kalau makin berat dosanya makin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ada yang menafsirkan ya, ada ayat yang menjelaskan tentang gunung. Ya, kata Allah tahsabuha jaminatun wa huwa tamurru marras sahab. Kamu kira gunung itu diam padahal dia bergerak seperti beredar gitu ya. Nah, ini sebagian ulama menyatakan ya bahwa mufassir yang menyatakan bahwa itu maksudnya gunung itu beredar dengan bumi mengelilingi matahari. Tapi ada juga menyatakan bahwa gunung itu nggak diam karena di bawahnya itu ada magma. Ya, jadi yang pijar, yang cair, sehingga gunung itu kamu kira diam tegar padahal dia di bawah cairan yang luar biasa panasnya. Nah ini semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah adalah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena yang namanya musibah seberat apapun itu menghapus dosa dan juga mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada dan mengganti dengan pahala yang besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita tahu Indonesia ini luar biasa nih, sedang dihadapkan dengan ujian ya dan musibah. Ya terutama yang sekarang ini yang kemarin kita sempat alami dari tahun 2020 itu adalah corona pandemi ya yang belum hilang dan sekarang muncul lagi di awal tahun 2021 ini ya berbagai bencana alam. Ini Ustadz Maulana mau izin pertanyaannya nih, apakah benar sesungguhnya nih saat ini sedang kita alami di tahun 2021 ini baik yang berupa musibah dan bencana alam yang terjadi ya